kita akan memberikan pembahasan soal-soal ujian PTS yang saya ambil dari aplikasi Pusis. Baik, adik-adik yang hebat, sebelum kita membahas tuntas semua soal-soal kimia yang ada di aplikasi Pusis ini, kakak minta dukungan kalian semua ya untuk channel kakak ini supaya semakin berkembang. Klik like, share, dan subscribe supaya teman-teman kamu juga bisa mendapatkan video-video terbaru dari kakak. Dan jangan lupa adik-adikku yang cakep, ganteng, manis, dan cute, klik juga lonceng agar kamu bisa mendapatkan video-video terbaru dari abang. Oke ya guys, itu dulu untuk dari abang. Selamat menikmati, semoga bermanfaat. Enjoy. Oke, kita mulai soal nomor 1 ya guys. Ya, soal nomor 1. Reaksi intisasi asam berikut yang benar berdasarkan definisi asam menurut Arrhenius. Oke ya. Jadi kita harus ingat kembali teori asam basa ya. Bahwasanya menurut Arrhenius itu kalau dia yang dikatakan asam ya, spesies zatnya itu yang berupa larutan, jika dilarutkan dalam air dia akan terurai atau terionisasi menghasilkan ion-ion. Dalam hal ini ion utama yang dihasilkannya adalah ion H+ ya. Sementara kalau dia kalau dia zatnya berupa basa, maka larutannya itu nanti kalau di dalam air dia akan terionisasi menghasilkan ion OH-. Oke. Nah, jadi di sini yang diminta adalah mana dari reaksi ini yang menunjukkan dia asam ya menurut Arrhenius ya. Bisa nampak ini ya. Oke, baik. Nah, jadi kalau kita tinjau dari opsi ini ya, kalau yang A ini kira-kira mungkin nggak ini ya, H2SO4 ya, AQ itu larutan ya, ini dalam bentuk larutan nampaknya ya. Terus dia akan terionisasi menghasilkan ion H+ tambah ion SO4 2-. Oke ya, jadi saya rasa jawaban ini yang paling benar ya. Nah, yang ini yang paling benar. Kalau yang ini kurang tepat. Karena apa? Karena ini lihat ion H+ yang dibebaskan dengan ini dalam larutannya kan nggak sama ya. Secara di sini kan di dalam larutannya kan ada 2 hidrogennya. Tapi di sini kita menemukan kerancuan ya, cuma 1 ion H+-nya. Jadi tidak mungkin, harusnya 2 juga di sini. Oke. Jadi dia harus ekivalen. Nah, bagaimana dengan yang ini? NH3 gas. Ini bukan asam ya. Ini adalah merupakan basa. Sudah. Dan dia juga berupa fase gas. Oke. Nah, jadi kalau dia basa itu nanti akan terionisasi menghasilkan ion OH- seharusnya ya, bukan ion H+. Terus yang ini yang bagian C, HCl gas. Ini udah jelas salah. Dia harus dalam bentuk larutan ya, fasenya ya. Fase zat yang akan dilarutkan dalam air itu ya, supaya dia terionisasi. Jadi tidak mungkin. Nah, kemudian yang ini sama seperti yang bagian B, H2SO4. Dia benar larutan, cuman di sini ada yang agak sedikit rancu. Ion H+ yang dibebaskannya nggak sama dengan ini. Jumlah H yang ada dalam larutannya ya. Jadi dia harus sinkron. Maka udah jelas jawabannya adalah yang ini. Oke, jelas? Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Maka ya, dari reaksi asam basa Bronsted-Lowry berikut ya kan? Itu ada 3 reaksi ya kan, manakah spesies H2O-nya yang merupakan basa ya, manakah spesies H2O-nya yang merupakan basa. Jadi kita harus ingat apa sih pengertian basa menurut Bronsted-Lowry ya, dan apa pengertian asam menurut Bronsted-Lowry. Basa itu adalah merupakan akseptor proton ya. Basa itu adalah merupakan akseptor proton. Jadi dalam hal ini dia menerima 1 ion H+ dari zat yang bereaksi dengan dia. Sementara kalau dia asam itu adalah merupakan donor proton. Dalam hal ini dialah yang menyumbangkan 1 ion H+ ke spesies zat yang membutuhkannya, seperti itu. Nah, jadi akibatnya setelah si basa nanti menerima 1 ion H+, itu nanti akan bertambah atom hidrogennya. Di produknya. Sementara si asam itu akan berkurang 1 karena dia sudah melepaskan 1 ion H+-nya. Oke. Nah, sekarang kita tinggal melihat. Kita lihat reaksi yang 1 ya. Ini apakah dia merupakan basa?
Jika ini adalah basa, itu artinya nanti Dek, ya. Halo, bisa dengar ya suara saya ya? Halo, bisa dengar suara saya? Coba. Oke, baik, kita lanjut ya. Nah, kita mulai pada reaksi 1 ini ya, RnH2 tambah H2O. Kalau ini nanti bersifat basa, itu nantinya pada produk jumlah atom hidrogen yang dimiliki si H2O itu akan bertambah 1 menjadi 3. Nah, ternyata apa yang terjadi? Di sini kita lihat malah yang dihasilkannya OH- berkurang 1. Berarti dalam hal ini si H2O pada reaksi 1 ini bukan basa, tapi dia adalah merupakan asam karena dia berkurang 1 pada produknya. Jadi gitu aja teknisnya nanti ada sekalian kalau nanti kamu mengikuti soal nanti malam. Tinggal lihat aja spesies yang sejenis antara reaktan dan produk. Bagaimana perubahan yang bisa Anda lihat. Kalau bertambah hidrogennya pada produk berarti itu adalah basa. Tapi kalau berkurang hidrogennya berarti itu adalah asam. Kira-kira seperti itu. Jadi untuk yang spesies nomor 1 ini H2O bukan basa, tapi dia ini adalah asam karena berkurang 1. Oke? Nah, bagaimana dengan reaksi kedua? Reaksi kedua ini kita bisa lihat H2O menjadi H3O+. Nah, Anda bisa lihat ada perubahan ya. Dari 2 menjadi 3. Berarti ada penambahan 1 proton atau 1 ion H+. Di mana ion H+ yang diterima si H2O itu diambil dari sini, si H2PO4. Artinya di sini si H2PO4 inilah yang sebagai asam ya. Maka H2O di sini adalah sebagai basa gitu. Bisa ya? Oke. Next yang reaksi ketiga ini bagaimana? H2O menjadi OH- berkurang 1. Ya kan? Hidrogennya kan? Nampak ya? Berkurang 1. Tadinya hanya 2, ini menjadi 1. Maka ini adalah merupakan asam, bukan basa. Jadi yang basa di sini adalah si HCO3-1. Anda bisa lihat di sini kenapa dia ini sebagai basa. Setelah dia berikatan dengan 1 ion H+ dari si H2O, bertambah 1 H-nya, jadi 2. Dari 1 kion jadi 2. Maka ini adalah basanya, ini asamnya, ini asamnya, ini basanya. Oke ya, kira-kira seperti itu. Maka dengan demikian jawaban yang benar ini yang mana? Yang mana yang benar jawabannya ini, Dek? Ya, jawabannya yang benar adalah yang ini ya. Yang nomor 2 ya, saya rasa ya. Oke. Baik. Kita lanjut. Kita lanjut yang berikutnya ya, Dek ya. Oke. Kita lanjut. Nih. Menurut teori asam basa Lewis, asam adalah apa? Oke. Jadi untuk menjelaskan siapa asam dan siapa basa pada Lewis itu bergantung dari atom pusatnya ya. Jika atom pusatnya memiliki elektron bebas, maka dia di dalam reaksinya nanti sebagai basa karena basa itu adalah merupakan donor elektron ya. Dalam hal ini elektron yang disumbangkannya adalah pasangan elektron bebas, sementara asam itu adalah sebagai akseptor elektron. Jadi dia menerima ya sepasang elektron bebas dari zat yang memiliki elektron bebas ya. Oke, baik. Jadi seperti itu. Nah, ini ada kita lihat ya, zat yang dalam air dapat melepaskan H+. Ini menurut kalian tepat nggak ini? Saya rasa ini tidak tepat ya. Karena ini adalah merupakan pengertian asam oleh siapa? Arrhenius ya. Kemudian yang ini donor proton. Donor proton ini saya rasa kurang tepat. Karena ini adalah merupakan apa? Teori asam basa yang dikatakan oleh si Bronsted-Lowry, di mana asam itu bertindak sebagai donor proton. Nah, kalau yang ini donor pasangan elektron ini termasuk daripada teori Lewis, cuma di sini yang diminta asam ya. Kalau donor pasangan elektron itu bukan merupakan teori basa, bukan merupakan teori asam Lewis ya, tapi ini adalah merupakan teori basa Lewis. Kemudian yang ini zat yang dalam air dapat melepaskan ion OH- ini saya rasa ini juga kurang tepat karena ini adalah merupakan pengertian basa menurut Arrhenius ya. Di dalam air dia akan terionisasi menghasilkan ion OH-. Jadi yang tepat jawabannya itu adalah yang ini ya, akseptor pasangan elektron. Ini yang benar. Nah, oke. Kalau ini udah jelas salah, ini salah, ini juga salah. Oke, jelas ya. Baik, kita lanjut yang berikutnya. Yang merupakan pasangan asam basa konjugasi pada reaksi ini adalah, oke, tadi sudah saya jelaskan di awal ya, apa itu asam dan bagaimana basa ya. Asam itu adalah merupakan spesies zat yang melepaskan ion H+. Karena dia melepaskan ion H+, dia akan berkurang 1 ion H+-nya menjadi basa konjugasi lah spesies zatnya ya. Oke, jadi
kita tinggal melihat aja perubahan daripada ion H plusnya ya. Kalau berkurang dia dari awalnya, maka udah jelas itu adalah asam. Tapi kalau bertambah atom hidrogennya, itu bukan asam, tapi itu adalah basa. Jelas ya? Oke, kita lihat. H2PO4- menjadi HPO4-2. Ini menurut kalian benar nggak ini? Kan ini 2 kian awalnya kan? Ini berubah menjadi satu. Berarti ini udah jelas merupakan pasangan asam basa konjugasi karena dia berkurang satu setelah si H2PO4- ini melepas satu ion H plusnya. Oke. Jadi yang lainnya nggak usah lagi dicari ya. Udah jelas ini tidak tepat. Ini tidak tepat. Jadi yang benar adalah yang ini. Oke. Baik, kita lanjut yang berikutnya. Ini berdasarkan data tabel pengujian larutan data yang paling tepat untuk mendeskripsikan larutan basa. Adik-adik masih ingat ini kan? Saya rasa ini sudah pernah kita praktekkan di lab ya. Bagaimana untuk mengidentifikasi larutan yang asam basa dengan menggunakan kertas lakmus ya. Oke, baik. Kalau dia dengan menggunakan kertas lakmus biru, jika dia itu asam, maka kertas lakmusnya akan berubah menjadi merah. Tapi kalau diuji dengan lakmus merah, asamnya akan tetap merah. Begitu juga sebaliknya dengan basa. Jika diuji dengan lakmus biru, basanya akan berubah menjadi biru, sementara merahnya akan berubah menjadi biru. Oke ya. Nah, jadi kita tinggal melihat aja mana dari opsi ini ya. Kita lihat yang A. Itu adalah larutan CH3COH. Larutan ketika diuji dengan lakmus biru, dia biru. Lakmus merah, dia merah. Itu bagaimana menurut kalian? Tepat nggak itu? Tidak tepat ya, kurang tepat ya. Karena yang diminta adalah larutan basa ya. Jadi dia kata kuncinya kalau dia diuji lakmus biru dia biru, diuji dengan lakmus merah dia akan berwarna biru. Kira-kira seperti itu. Oke, yang A sudah jelas salah. Yang B NaOH itu pada lakmus biru dia warnanya biru, lakmus merah dia biru. Ini gimana? Benar nggak ini? Menurut kalian? Benar ya? Karena dia menghasilkan warna biru pada lakmus biru dan lakmus merah. Udah jelas itu adalah basa ya. Kalau yang C HCl ini juga tidak benar ya, tidak mungkin tidak berwarna karena kertas lakmus itu berwarna biru ya kan. Nah, pasti dia akan berwarna ya. Nah, ini HCl ini asam, dia pasti akan berubah menjadi merah ya. NaCl juga, ini NaCl tidak mengalami perubahan seharusnya ini ya. H2SO4. Oke, H2SO4 ini juga kurang tepat datanya. Harusnya kalau diuji dengan lakmus biru dia merah, dengan lakmus merah dia tetap merah ya. Nah, ini adalah merupakan asam. Oke, jadi jawaban yang paling benar itu adalah yang B ya. Nah, dia menghasilkan warna biru ketika diuji dengan lakmus biru dan lakmus merah. Oke, baik. Jadi jawaban yang benar adalah yang ini. Oke, ini udah jelas salah. Baik. Kita lanjut yang berikutnya, asam konjugasi dari CO3 2-. Jadi ini spesinya. Spesinya CO3 2-. Berarti asam konjugasinya apa gitu. Jadi kalau seperti ini pertanyaannya, maka si CO3 2- ini sebagai basanya. Maka kalau ini sebagai basa, asam konjugasinya gimana? Nah, ingat di dalam konsep Bronsted-Lowry kalau sifat basa itu bagaimana dia ada sekalian? Sifat daripada basa itu adalah dia cenderung menerima satu ion H+. Jadi ada ion H+ yang dihasilkannya nanti setelah dia menerima proton dari spesies zat yang berikatan dengan dia. Ya. Jadi kita tinggal lihat aja. Yang A tidak mungkin ya. Nggak mungkin ya H2O ini lucu banget ya. Ini CO3. Secara di sini CO3 2-. Masa H2O asam konjugasinya nggak mungkin. Kalau yang ini H2CO3 tidak mungkin berlebih. Harusnya 1 H+ yang diterimanya. Ini 2. Ini salah. Kemudian CO2 juga tidak mungkin ya. Yang ini juga tidak mungkin. Nah, harusnya dia menerima 1 proton. Jadi tambah 1 gitu ya. Nah, maka jawaban yang benar adalah HCO3-1. Oke ya. Jelas ya ada sekalian ya. Jadi jawaban yang benar ini. Ini yang benar. Ini udah jelas salah. Ini juga salah. Oke, baik. Kita lanjut berikutnya. Kita lanjut soal nomor 7 ya ada sekalian. Di antara pasangan berikut yang merupakan pasangan asam basa konjugasi berturut-turut. Oke, ini lagi-lagi teori tentang Bronsted-Lowry ya. Oke.
asam basa konjugasi. Berarti asamnya yang bertindak sebagai donor basa konjugasi adalah setelah dia melepas satu, maka berkurang satu H plusnya ya. Oke, kita tinjau yang bagian A ini, NH3 dengan NH2 ya. NH3 dengan NH2. Ini menurut saya kurang tepat ya. NH3 dengan NH2. Harusnya kalau dia berkurang satu, di sini harusnya ada muatan ion negatif ya kan, menunjukkan bahwasanya si NH3-nya melepaskan satu proton. Jadi di sini harusnya NH2- ya. Oke. Kemudian ini H+ dengan OH-. Nah, ini seharusnya tidak mungkin ya. H+ dengan OH- tidak mungkin. Nah, kemudian yang ini H2O dengan OH-. Ini sebagai asam, ini sebagai basa. Saya rasa ini mungkin. Jika dia melepas satu, maka dia menjadi OH-. Oke. Ini jelas termasuk ya. Yang ini CH3COH2+ dengan CH3COH-. Seharusnya kalau dia ini nanti sebagai asam, ini hasilnya bukan ini, tapi dia apa? CH3COOH gitu ya. CH3COOH gitu. Nah, kemudian yang ini PO4 3- dengan H2PO4+ ini ya. Oke, ini saya rasa juga tidak mungkin ya. Harusnya kan dia bagaimana? Syaratnya itu kan kalau dia asam harus ada spesies ion H+-nya atom hidrogennya kan. Nah, ini dia bagaimana? Tidak ada atom hidrogennya. Ini spesies asalnya. Masa di sini bisa bertambah gitu? Jadi tidak mungkin. Maka dengan demikian jawaban ini salah ya. Ini salah. Ini juga salah ya. Jadi yang benar adalah yang ini. Oke. Baik, kita lanjut yang berikutnya, soal nomor 8 ya adik sekalian. Ini masih gampang-gampang soalnya ya. Sebentar. Oke, kita mundur ke belakang. Nomor 8. Suatu indikator memberikan warna merah jika diteteskan pada larutan NaOH. Suatu indikator memberikan warna merah jika diteteskan pada larutan NaOH. Dan larutan di bawah ini akan menghasilkan warna merah yang sama jika diteteskan indikator yang sejenis, kecuali baik, ketika diuji dia dengan NaOH. NaOH itu kan basa ya, dia akan berwarna merah dan dia akan memiliki warna yang sama jika diteteskan dengan indikator yang sama ketika diuji dengan NaOH juga ya. Artinya pasti hasilnya akan merah juga. Nah, yang diminta di sini kan kecuali, berarti yang bukan. Nah, yang bukan basa gitu ya. Kita harus kenali yang mana yang merupakan basa, yang mana yang asam ya. Oke, sabun. Larutan sabun ini termasuk basa ya, karena dia mengandung KOH dan NaOH. Amonia ini juga termasuk basa ya, Na3. Soda kue ini juga termasuk basa ya. Nah, ini cuka bukan basa. Ini saya rasa adik-adik sudah tahu nih cuka itu apa ya. Ini adalah merupakan asam. Jadi ketika diuji nanti dengan indikator ini, warnanya nggak merah, tidak sama dengan NaOH. Karena ini adalah sifat yang berbeda. Ini asam ya. Jadi jawaban yang benar adalah yang ini. Oke, larutan cuka. Oke, baik. Nah, ini sudah mulai masuk menghitung kita nih ya. Diketahui beberapa asam lemah dengan harga Ka-nya masing-masing ya. KH 1,8 kali 10⁻⁴, kemudian HB Ka-nya itu 1,8 kali 10⁻⁵, kemudian HC itu Ka-nya adalah 6,5 kali 10⁻⁴. Urutan penurunan kekuatan asam di atas adalah, ini yang diminta adalah penurunan ya. Oke, yang diminta di sini adalah penurunan, bukan kenaikan kekuatan asam. Oke, jadi ada 3 hal yang harus kalian ingat adik sekalian untuk menunjukkan apakah suatu larutan asam itu tergolong kuat atau lemah. Yang pertama itu kita tinjau dari konsentrasi ion H+-nya ya. Semakin besar konsentrasi ion H+, maka semakin kuatlah asamnya ya, karena semakin banyak jumlah ion H+-nya ya kan yang tersebar di dalam larutannya ya. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, semakin kecil nilai pH, maka itu akan mempengaruhi terhadap sifat keasamannya. Dia akan cenderung semakin kuat ya. Tapi kalau semakin besar pH-nya, maka sifat keasamannya akan berkurang. Itu dia. Terus itu yang kedua. Yang ketiga, kalau ditinjau dari Ka, semakin besar nilai Ka, maka
sifat keasamannya cenderung semakin kuat. Tapi kalau semakin kecil nilai Ka-nya, sifat keasamannya semakin berkurang. Jadi supaya diingat itu ya adik sekalian ya, ada 3 faktor tadi. Yang pertama ditinjau dari jumlah ion H+-nya. Semakin besar jumlah ion H+-nya, maka dia akan semakin kuat keasamannya. Semakin besar pH-nya, keasamannya akan berkurang. Tapi kalau semakin kecil pH-nya, keasamannya akan semakin kuat. Tapi kalau ditinjau dari Ka, jika semakin kecil nilai Ka-nya, keasamannya akan berkurang. Tapi kalau nilai Ka-nya semakin besar, dia akan semakin kuat keasamannya ya. Baik, kira-kira seperti itu. Jadi di sini yang diminta penurunan, berarti kita mulai dari yang paling kuat ke yang paling lemah. Kita tinggal lihat aja dari angka-angkanya ini ya. Di sini ada angka yang sama ya pangkatnya ya. Ini udah jelas, ini yang paling lemah nanti. Ini ada 2 yang sama pangkatnya. Jadi kita tinggal melihat koefisiennya saja. Ternyata ini lebih kuat ya, lebih besar Ka-nya daripada ini, walaupun pangkatnya sama. Oke, berarti urutannya adalah ini yang pertama dulu ya, HC dulu, kemudian HA, baru diikuti dia dengan HB gitu ya. Jadi HC, HA, HB. Maka jawaban yang benar adalah yang ini. Yang ini jelas salah, ini udah jelas salah. Oke, jelas ya adik sekalian ya. Begitu cara dia untuk menyelesaikan soal seperti ini ya. Kita tinggal tinjau aja mana yang paling kecil, itu yang paling lemah. Siapa yang paling besar Ka-nya, itu yang paling kuat. Oke, gampang sekali ini. Nah, kemudian yang kita masuk yang berikutnya ini adalah ini ya. 100 ml larutan HCl 0,1 molar dicampur dengan 100 ml larutan BaOH 2 kali 0,05 molar dan pH larutannya adalah ini adalah merupakan apa? Merupakan reaksi yang berlangsung antara asam tambah basa ya. Asam tambah basa. Oke. Mati. Spidolnya. Apa ya? HCl ya tadi ya. Ditambah dengan BA OH 2 kali ya. Itu nanti akan menghasilkan apa? BA tambah H2O. Oke. Jadi ini kan tadi ada 100 ml hasilnya 0,1 ya. Kemudian dua kalinya ini ada 100 ml. Ini 0,05 molar ya. Oke, yang ditanyakan nanti bagaimana berapa ya? Ini kita sarankan dulu. CL kan sekarang sudah 2 ya. Jadi supaya sama ini sudah kali 2, ini juga di sini kita kali 2, ini sudah sama. Baru kita mainkan ini MRS, Mr. S ya. Nah, benar-benar berapa nih hasilnya? Ini bisa ada lihat 100 ml larutannya konsentrasi 0,1, berarti ini 10. Kemudian BaOH 2 kalinya ada 100 ml konsentrasi 0,05, berarti ini 5. Sudah? Ini kalau dihasilkan awal, berarti ini belum dihasilkan ya. Baru setelah direaksikan bisa kita tentukan ya. Mana dari reaksi yang menjadi reaksi pembatas, caranya bagikan aja ya. Masing-masing mol reaksinya dengan koefisiennya ini 10 bagi 2, 5, ini 3 bagi 1, di 5. Oke. Berarti ternyata bagaimana? Ya, ternyata ini sama ya. Sama-sama harus ya reaksinya ya. Oke, berarti ini bisa 10, ini 5, ini habis, ini 5 ya. Ini yang mana kita pakai? Oke, saya rasa ini apa ya? 5 ya. Oke, 1 per 2 kali 10 ya. Ini 5. Nah ternyata karena reaksinya habis dan ini sama-sama merupakan apa? Asam kuat dengan basa kuat, maka pH-nya itu berapa?
Ya, pH-nya itu sama dengan 7 ya. Ya, pH-nya sama dengan 7. Karena diketahui pada keadaan akhirnya asam dengan basanya itu habis ya. Jadi ini 7 jawabannya. Oke. Ya, pH-nya sama dengan 7. Karena diketahui pada keadaan akhirnya asam dengan basanya itu habis ya. Jadi ini 7 jawabannya. Oke. Sekarang kita lanjut yang berikutnya nih. Bisa nampak ini? Sebentar. Oke. Ya, ini nampak ya? Ini kelihatan ya? Nampak, Pak. Oke, dari hasil pengujian air limbah suatu industri makanan diperoleh bahwa air limbah menjadi berwarna kuning setelah ditetesi dengan indikator metil merah ya. Ini syaratnya bukan metil merah ya, metil jingga. Ini kesalahan penulisan soal ya, nggak konsisten dia dengan tabel ya. Oke, setelah ditetesi dengan bromkresol hijau, dia warnanya kuning. Terus ditetesi dengan brom timol biru, dia warnanya apa nih? Kuning. Nah, jadi berdasarkan data itu, kira-kira air limbah yang diuji berdasarkan nilai pH-nya dia bernilai berapa gitu ya. Nah, ini cara menyelesaikannya gampang aja. Kita pakai garis bilangan ya. Kan ini dari 0, 7, 4, 14. Oke. Nah, kita mulai pada metil merah ya. Di sini metil jingga, ini harusnya metil jingga ya. Katanya dia warnanya kuning. Nah, lihat di sini ada sekalian. Warna kuning itu kan di sebelah kanan posisinya ya, itu pada nitrat 4,4. Berarti di sini ya. 4,4. Karena dia nilai pH-nya itu di sebelah kanan, jadi dia lebih dari ya kanan. Terus kemudian dengan bromkresol hijau dia berwarna kuning, itu ada di trayek 3,8. Berarti di sini 3,8 itu di sebelah kiri ya. Oke. Kemudian dengan brom timol biru dia berwarna kuning, itu ada di daerah 6,0. 6,0 berarti di sini ya. Kita perkirakan di sini ini 6,0. Sudah, yaitu di daerah kiri. Oke, di daerah kiri 6,0 ya. Baik. Nah, jadi berdasarkan ini garis bilangan ini ya, dapatlah kita tentukan himpunan penyelesaiannya. Ini kita hasil semua ya. Di daerah mana daerah yang lebih dominan arsirannya? Di daerah mana arsirannya itu lebih dominan? Di daerah mana dia ada sekalian? Dia condong ke arah kiri ya. Dia condong ke arah kiri, bisa nampak itu ya. Oke, maka dengan demikian jawabannya itu adalah yang ini, pH lebih kecil atau sama dengan 3,1. Kalau yang ini tidak mungkin pH-nya lebih besar atau sama dengan 7,6. Karena apa? Karena 7,6 itu kan ke arah kanan, yang ke kanan kan cuma 4,4. Sementara yang lainnya bagaimana? Dimulai dari 6,0 dan 3,8 itu kan ke kiri semua. Nah, jadi tidak mungkin ya 7,6. Begitu juga dengan pH 6,0. pH 6,0 itu dia ke arah kiri ya, ke arah kiri. Kemudian yang ini di antara 5,4 dengan 7,6 juga tidak mungkin ya. Jadi yang lebih tepat itu adalah yang B ya. Di antara lebih kecil atau sama dengan 3,1. Ini yang paling benar. Oke, baik, kita lanjut yang berikutnya. Ya. Molaritas HCl adalah 0,01 molar ya. pH larutan tersebut adalah berapa pH larutan ini? Ini asam apa, Dek? Jadi ini kan asam ya. Ini tergolong asam kuat. Jadi ingat, di dalam menentukan pH asam kuat itu kan bagaimana katanya? Kita harus pastikan dulu berapa konsentrasi ion H+-nya ya.
Dimana kan untuk asam kuat konsentrasi ion H+ itu kan sama dengan apa? Sama dengan valensi asam dikali dengan apa? Dikali dia dengan konsentrasi asamnya. Oke, seperti itu. Nah, cara cepat untuk menentukan valensi asam, ya khusus untuk asam kuat, lihat aja dari ininya atau hidrogennya. Ada berapa buah hidrogennya di situ, itulah valensinya ya. Jadi sini kan 1, jadi valensinya 1. Udah, kali dia dengan konsentrasi asamnya itu berapa? 0,001 ya. Berarti itu 10 pangkat berapa itu? Minus 3. Maka dengan demikian konsentrasi ion H+ nya itu sama dengan berapa? Itu adalah sama dengan 10 pangkat minus 3. Jadi karena konsentrasi ion H+ nya sama dengan 10 pangkat minus 3, ingat pH nya berapa? pH itu kan sama dengan apa? pH itu kan sama dengan min log daripada konsentrasi ion H+ nya. Oke, maka didapatlah sama dengan 3. Oke, jadi jawabannya adalah yang ini. Ya, jawabannya adalah yang ini ya. Ini yang paling benar. Ini jelas salah. Oke, ini salah ya. Oke, baik. Kita lanjut yang berikutnya, soal berikutnya ya. Bentar. Kita hilangkan dulu ini. Ya, dari data Ka terlampir, asam yang paling kuat adalah, ini tadi kan sudah saya jelaskan ya. Kalau dikatakan mana yang paling kuat ditinjau dari Ka-nya, tinggal lihat aja dari nilai yang paling besar ya. Nilai yang paling besar ya, Ka-nya itu memiliki apa? Memiliki nilai yang paling besar ya. Oke, jadi kita tinggal lihat aja nih, mana yang paling besar dari tabel tersebut ya. Nampak ya? Adik-adik bisa lihat itu di dalam soal. Udah ya. HA itu kan 6,2 kali 10 pangkat min 8, HB itu 7,5 kali 10 pangkat min 2, HC itu 1,2 kali 10 pangkat min 2, kemudian HD itu 2 kali 10 pangkat min 12, kemudian HI itu 1,8 kali 10 pangkat min 5. Nah, mana di sini yang paling besar? Kita tinjau langsung aja dari nilai pangkatnya ya. Semakin kecil nilai pangkat kan semakin besar. Jadi ada 2 kemungkinan, yaitu yang bisa yang 2 bisa 3, tapi kita lihat di sini bagaimana koefisiennya. Kalau sama koefisiennya maka kedua-duanya kita pilih. Ternyata di sini berbeda ya. HB 7,5 koefisiennya, secara HC 1,2. Maka udah jelas jawaban yang paling benar itu adalah yang ini ya. Yang benar itu adalah HB ya. Oke, baik. Baik ya. Kita lanjut yang berikutnya. Ini 50 ml larutan NH4OH 0,1 molar, KB-nya 10 pangkat min 5 adalah. Nah, kalau kita lihat dari datanya ini apa nih? Larutan apa ini? Asam atau basa? Halo adik sekalian, silakan responnya. Siapa yang bisa jawab? Coba diaktifkan minyak. Ini termasuk apa nih? NH4OH ini termasuk larutan apa? Asam atau basa? Asam atau basa, Dek? NH4OH. Kelihatan nggak ini yang saya share konten ini? Kelihatan ya? Ini apa? Apa? Apanya? Basa ya? Oke, ini basa ya. Oke, bagus sekali. Nah, jadi karena dia ini basa lemah, maka bagaimana? Masih ingat nggak gimana caranya untuk mencari OH-nya? Masih ingat nggak nih adik sekalian? Di mana konsentrasi OH- itu sama dengan apa? Akar daripada KB kali apa nih? Dikali dengan basanya ya. Oke, seperti itu. Sudah kita masukkan. Udah? Itu sama dengan berapa? Akar dari KB-nya berapa? 10 pangkat min 5 ya. 10 pangkat min 5 kali konsentrasi basanya berapa? Itu 10 pangkat min 1. Maka ini kan 10 pangkat min 6 ya. Jadi kalau diakarkan, akar dari 10 pangkat min 6 berapa? 10 pangkat min 3 molar. Jadi kalau udah dapat nih OH-nya, maka gimana? Kita tinggal mencari konsentrasi H+-nya ya.
Konsentrasi H plusnya itu bisa kita turunkan dari mana? Dari persamaan KW ya. Jadi sama dengan KW per OH ya. Berarti 10 pangkat min 14 dibagi dengan 10 pangkat min 3. Itu dapatnya sama dengan berapa? Itu 10 pangkat min 11 ya saya rasa ya. Oke. Jadi dengan demikian pH-nya sama dengan berapa? Ya, pH sama dengan 11. Min log dari 10 pangkat min 11 kan 11 ya. Jadi jawabannya adalah ini 11. Jelas ya adik sekalian ya? Oke, baik. Jadi jawabannya yang ini. Ini jawaban yang benar. Baik, kita lanjut yang berikutnya. Ini. Bila 50 ml larutan H2SO4 0,1 molar ditambahkan dengan 50 ml air, maka pH larutan adalah, oke, berapa pH larutannya ini? 50 ml H2SO4 0,1 molar ditambahkan dengan 50 ml air, maka pH larutan adalah, kalau menurut kalian lah dulu deh, jika ke dalam satu larutan nih, kita tambahkan lagi air gitu, berarti apa yang terjadi di sana? Penambahan pelarut ke dalam satu larutan itu akan mengakibatkan bagaimana? Akan mengakibatkan konsentrasinya akan berkurang karena dia mengalami pengenceran. Maka dengan demikian, untuk menyelesaikan soalnya ini adik sekalian, adik-adik tentukan dulu ya, adik-adik tentukan dulu berapa konsentrasi H2SO4 itu setelah ditambah air. Masih ingat nggak apa rumus pengenceran? Masih ingat nggak apa rumus pengenceran? Ya, rumus pengenceran seperti ini ya. Ya, bahwasanya P1 kali M1 sama dengan P2 kali M2. Ini adalah merupakan mula-mula, sementara di dalam merupakan larutan yang dihasilkan setelah ditambah air. Ini setelah ditambah air. Oke, berapa kalau melakukan H2SO4 mula-mula? Ada 50. Dikali konsentrasi yang satunya ada berapa? Ada 0,1. Larutan keduanya berapa? Nah ini yang mau dicari kan? Oh tidak, pH-nya dicari. Oke. Ada berapa yang ditambahkan dengan 50 liter air? Berarti P2-nya jadi berapa? Kan berapa dari 50? Ditambahkan lagi air dalam 50. Berarti jadi 100 ya? 100. Dan dibagi dengan M2. 50 kali 0,1 itu kan sama dengan 5 ya? Sama dengan 100 dikali dengan M2, maka M2 sama dengan berapa? Yaitu sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 2. Inilah konsentrasinya. Konsentrasi daripada siapa? H2SO4 setelah ditambahkan air. Nah, jadi dengan demikian konsentrasi maksudnya berapa? Karena ini adalah asam kuat, kita kalikan kali konsentrasi asamnya. Berapa valensi asam H2SO4? H2SO4 ya, H2SO4 itu valensinya 2. Berarti hanya 2 ya, 2 kali konsentrasi asamnya. Ini berapa tadi? 5 kali 10 pangkat min 2. Berarti ini sama dengan 10 kali 10 pangkat min 2. Atau kalau kita sederhanakan ini kan 10 pangkat 1 ya. 10 pangkat 1 kali 10 pangkat min 2 berapa ya? Itu sama dengan 10 pangkat min 1 konsentrasi ion H plusnya. Dan maka dengan demikian pH-nya sama dengan berapa? pH itu kan negatif log daripada konsentrasi ion H plus. Berarti ini kan sama dengan negatif log daripada 10 pangkat negatif 1. Nah, kalau pH-nya sama dengan 1. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Oke adik sekalian, jadi jawabannya ini adalah yang A ya. Oke adik sekalian, jadi jawabannya ini adalah yang A ya. Yang ini jawabannya. Iya, 1. Yang ini udah jelas salah. Ini salah ya. Oke, kita lanjut. Masih banyak ya perjalanan kita ya, tapi nggak apa-apa, ini kita percepat. Ya, nih. Di antara kurva yang terlampir yang merupakan kurva titrasi asam kuat dengan basa kuat. Titrasi asam kuat dengan basa kuat. Adik-adik bisa nampak gambar grafiknya ini?
Adik-adik bisa lihat gambar grafiknya? Bisa ya? Jelas ya? Pak. Oke, baik. Jadi ingat ya, kalau dikatakan titrasi asam kuat dengan basa kuat, ya, titrasi asam kuat dengan basa kuat, berarti seperti ini gitu ya. Masih ingat gambar apa kan? Titrasi ya. Ini kan ada buret, ya kan? Ini ada perannya. Terus di sini ada LMR, oke? Ada LMR ya. Oke, baik. Jadi yang kita masukkan ke dalam ini adalah merupakan apa? Adalah penetrasinya. Sementara yang ini adalah merupakan apa? Adalah merupakan titratnya. Ini adalah merupakan titratnya. Oke, baik. Nah, jadi itu yang diminta kan asam kuat dengan basa kuat. Berarti yang dibuat itu siapa? Yang dibuatnya adalah basa kuatnya. Kemudian yang asam kuat itu siapa? Yang di sini. Yang di sini asam kuatnya. Nah, jadi dengan demikian sekalian, pada keadaan awal sebelum basa kuat ini dibuka kerannya, diteteskan ke asam kuat, itu kondisi pH itu masih kondisi pH asam. Maka dengan demikian gambarnya itu bagaimana? Dia ini asam dulu, baru ke atas. Nah, seperti itu dia, ya. Tidak mungkin ya, tidak mungkin grafiknya ke atas pH-nya ya, tidak mungkin ke atas karena di sana yang menjadi apanya? Yang menjadi penetrasinya adalah si basa kuatnya. Karena itu yang akan diteteskan ke siapa? Ke si asam kuat. Jadi pada keadaan awal mula-mula itu basa kuatnya belum ada bercampur dengan asam kuatnya. Maka dengan demikian grafiknya itu dari bawah ke atas. Yaitu yang ini ya. Itu gambar nomor 5. Kalau yang ini tidak tepat ya. Saya rasa tidak tepat ini. Oke. Kemudian yang ini juga tidak tepat. Ini lagi lebih tidak tepat. Kalau yang ini namanya titrasi basa kuat dengan asam kuat. Itu dia. Artinya kalau dia kondisi seperti ini, yang dibuat itu adalah si asam kuatnya dan yang di air merah adalah si asam kuatnya. Kira-kira seperti itu. Jadi yang lebih tepat itu adalah gambar nomor 5. Oke. Baik, kita lanjut. Yang berikutnya. Sebanyak 25 ml HCl dititrasi oleh larutan NaOH 0,1 molar dengan menggunakan indikator phenolphthalein. Untuk mencapai titik ekivalen diperlukan 30 ml larutan NaOH. Kemolaran larutan HCl tersebut adalah berapa gitu ya? Ini kan apa namanya ya? Titrasi asam basa ya. Titrasi asam basa. Ya, titrasi asam basa ya, HCl oleh NaOH. Jadi katanya ketika si HCl dititrasi dengan NaOH itu tercapai titik ekivalen. Ini ya, saya garis bawah ya. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Oke. Nah, katanya pada saat dia mencapai titik ekivalen, banyaknya NaOH yang digunakan itu 30 ml. Sudah. Oh, Berapakah kemolaran larutan HCl tersebut? Oke, berapakah kemolaran larutan HCl tersebut? Kan gitu. Baik. Saya akan buat gambarnya di sini ya. Mudah-mudahan kelihatan. Karena ini gambarnya terbatas atau udahlah nggak apa-apa, di sini aja biar lebih jelas dia. Oke, anggap ini buret ya, anggap ini garis lurus vertikal ini buret ya. Kemudian di sini Erlenmeyer, jelas ya.
Oke. Nah, jadi yang diburet ini adalah merupakan apa? Yang diburet ini adalah merupakan larutan basanya ya. Larutan basanya. Sementara yang di sini adalah merupakan apa? Asamnya atau si HCl-nya. Nah, karena apa? Karena di sini si hasilnya yang belum diketahui berapa konsentrasinya kan gitu. Nah, jadi katanya untuk menetralkan asam ini oleh si basa dengan bantuan indikator phenolphthalein sebagai indikator kita untuk mengetahui dia mencapai titik ekivalen atau tidak, itu diketahui katanya ada berapa banyak NaOH yang digunakan? 30 ml kan? 30 ml. Iya, 30 liter. Nah, jadi arti kata titik ekivalen di sini, nampak ya? Arti kata titik ekivalen di sini adalah itu pada keadaan di mana jumlah mol saya buat ya, ion H+ sama dengan apa? Mol OH-. Karena pada keadaan tersebut asam dan basanya tepat habis bereaksi. Sudah. Nah, selanjutnya bagaimana kita untuk menentukan jumlah mol ion H+-nya? Kita turunkan dari rumus volume asam dikali dia dengan valensi asam dikali dia dengan apa? Konsentrasi asam ya. Sama dengan mol OH itu gimana? Ya sama aja. Volume basa dikali dengan valensi basa dikali dia dengan apa? Konsentrasi daripada basanya. Nah, lihat asamnya yang mana? Asamnya kan yang ini, HCl. Ya, Pak. Saya hapus. HCl kan? Ada berapa volumenya? Volume HCl berapa? 25 kan? 25. Oke, bagus. Udah, kita tulis 25 kali valensi asamnya berapa? Valensi asam? Valensi asam gimana tadi? Kan ada tadi soal seperti itu, ada asam bervalensi 2 kan? Apa itu valensi itu? Cara cepatnya gini aja, kalau dikatakan valensi asam ataupun valensi basa, lihat aja dari H dan OH-nya ya. Ada berapa H di asam itu? 1, 2, nah, berarti hanya 1 atau 2 gitu ya. Kalau dia basa, lihat dari OH-nya ya. Ini kan asamnya HCl kan, berarti hanya berapa? 1 kan? Di dalam HCl itu ada berapa H-nya? 1 kan? Ya, Pak. Nampak kan? Jadi 1 baru kali konsentrasi asam. Ini yang mau dicari ya kan? Kan ditanya kemolaran larutan hasil tersebut berapa gitu kan? Berarti kita belum tahu berapa kan? Ini mau dicari sama dengan valensi basa, volume basa berapa? Basanya di sini siapa? NaOH kan? Berapa volumenya? Volume NaOH-nya berapa? Nampak nggak di apanya? Kalau kurang kelihatan gini aja apa Fernando, di touchscreen aja, di zoom kan di layarnya biar terbaca. Nampak. Nah gitu, karena mungkin berpengaruh kan, jadi nggak kelihatan kan. Ada berapa NaOH-nya di situ? 30 kan? 30, Pak. Oke, 30 ml kali valensi basanya berapa? Lihat dari OH-nya, berapa banyak OH di situ? OH dalam NaOH berapa? Ada berapa buah OH di sana? 1 ya. Oke, kalau dia CaOH 2 kali, valensinya berapa? Kalau CaOH 2 kali, OH-nya berapa? Valensinya berapa? Basanya bervalensi 2 ya. CaOH 2 kali gitu ya. Artinya OH-nya ada 2, jadi valensinya 2 gitu. Jadi kalau NaOH karena OH-nya 1, maka valensinya 1. Gitu caranya deh. Nah, paham ya?
Fe, Paham, Pak. nah, FeOH 3 kali berapa valensinya? FeOH 3 kali. Berapa? OH-nya aja dilihat berapa? 3 kan? Kan 3 kali. Nah, 3 gitu. Nah, jadi seperti itu ya untuk yang lainnya ya. Oke, lanjut. Kita kalilah valensi basanya dengan konsentrasi basa. Berapa konsentrasi basanya? Ini? Nampak nggak? Ini yang saya apakan ya? Mudah-mudahan kelihatan. Ini. Nah, tuh yang saya kasih biru, apa ini, biru langit. Berapa di situ? Nampak nggak? Saya hapus lagi. Kok itu? Yang ini. Nah, ini. Apa ya? Berapa itu? 0,1 berapa? 0,1 ini nampak kan? Nampak kayak merah-merah ini yang jalan ini kursornya ya, 0,1 molar ya. Oke, jadi 0,1 molar. Oke, kita lanjut kembali di sini. Aduh, ini kali 0,1 molar. Oke, kali, waduh, kok udah lari ya. Saya ulang kembali ya, ini saya hapus kembali karena tadi udah bergeser. Ups, yang ini. Oke, saya ulang kembali ya. Saya tulis kembali. Ini tadi berapa? 25 ya, 25. Ups, suaranya biru ya. Ya, 25 kali 25 yes kali berapa tadi? Kali 1 ya, kali MA sama dengan 30 kali 1 kali 0,1 ya. Nah, berapa ini? Berarti kan 25 MA sama dengan 33 ya. 30 kali 1 kan 30 kali 0,1 itu 3 ya. Berarti konsentrasi MA nya berapa? 3/25 ya. Berarti sama dengan berapa ini? 0,12 gitu. Halo Nando. Nah, seperti itu dia caranya ya. Ulang-ulangannya, Pak. Iya. Setiap kita mau mencari konsentrasi asam ataupun basa dari titrasi, maka langsung kita mainkan ini persamanya, di mana pada saat dia mencapai titik ekivalen, jumlah mol ion H+ itu sama dengan jumlah mol ion OH-, di mana mol ion H+ itu sama dengan apa? Volume kali valensi asam kali konsentrasi asam. Kalau OH molnya dari mana? Itu volume kali valensi basa kali konsentrasi basa. Seperti itu. Nggak persoalan dia asam kuat atau lemah, yang penting ini dia ya. Siapa tahu nanti kan ada itu kan, asam lemah dititrasi oleh basa kuat, itu nggak penting. Tetap dia konsepnya seperti ini, karena nama juga titik ekivalen kan keadaan dimana asam dan basanya tepat habis bereaksi, artinya pada keadaan tersebut jumlah mol ion H+ dan OH- nya sama gitu, seperti itu. Baik, kita masuk yang berikutnya. Grafik berikut yang menunjukkan kurva titrasi basa kuat dengan asam lemah yang mana ini yang benar? Titrasi basa kuat dengan asam lemah. Berarti di sini yang diburet siapa tadi? Kalau dia basa kuat dengan asam lemah, tadi kan sudah saya jelaskan kan? Kalau tadi asam kuat dengan basa kuat, ya, atau titrasi asam dengan basa lah kita katakan kan. Maka yang diburet itu adalah basanya, sementara yang di RLMR itu adalah asamnya ya. Jadi pH awalnya itu condong ke pH asamnya. Tapi kalau dia kondisinya seperti ini,
titrasi basa kuat dengan asam lemah, berarti yang diburet itu adalah si asam lemahnya, dan yang di RLMR adalah basa kuatnya. Maka udah jelas pada keadaan awal pH-nya itu condong ke basa. Jadi dia turun ya dari atas ke bawah. Maka jawaban yang benar itu yang mana? Ya yang ini, yang bagian bawah ini ya, A, B, C, D. Oke, yang E. Kalau yang ini jelas salah, karena ini adalah merupakan apa? Titrasi asam versus basa. Ini juga tidak mungkin, ini juga tidak mungkin ya. Nah, karena logikanya pasti pH-nya lebih besar ya. Jadi yang ini lebih tepat. Oke ya. Baik. Perhatikan pasangan senyawa di bawah ini, manakah yang merupakan larutan penyangga? Oke. Adik-adik masih ingat apa itu larutan penyangga ya? Larutan penyangga apa? Larutan yang sifatnya dapat mempertahankan ya pH-nya, walaupun dia ditambah sedikit asam, ditambah sedikit basa, ataupun diencerkan ya. pH-nya itu tidak berubah secara drastis ya. Karena apa? Karena dalam larutan penyangga itu terdapat buffer asam dan buffer basa ya. Buffer asam itu apa? Itu buffer yang terdiri dari campuran antara asam lemah dengan konjugatnya. Kalau dia buffer basa adalah basa lemah dengan asam konjugatnya. Seperti itu. Oke, baik. Kita coba lihat yang bagian reaksi satu ini ya, poin 1. NH3 dengan NH4Cl ya, NH3 dan NH4Cl. Ini kira-kira termasuk buffer nggak ini ya, menurut kalian? Ini termasuk buffer nggak ya? Ya, saya rasa ini termasuk buffer ya. Adik-adik bisa lihat di sini NH3 dan NH4Cl. Oke, BH 2 kali dengan BHCO 3 kali tidak ya? Ini tidak. H3PO4 dengan KH2PO4. Ini gimana menurut kalian? Ini mungkin nggak ini ya? Tidak ya, saya rasa ya. Oke. Kemudian yang ini HCN dan NaCN gimana? HCN dan NaCN. Ya, ini termasuk ya. Kemudian HNO3 dan NO3. Ya, ini tidak termasuk karena ini merupakan apa? Merupakan kuat ya. Oke, saya rasa yang ini nomor 3 ini juga yang ini nomor 3 ini juga termasuk lah ya, karena H3PO4 itu kan apa ya, asam lemah ya. Oke, saya hapus yang ini tadi. Ini tadi ya, ini termasuk ya. Sebentar, saya hapus dulu. Oke. Ini termasuk ya. Oke, baik. Jadi ada 3 kemungkinan ya. Yang nomor 1, nomor 3, dan nomor 4. Ya, mana yang lebih tepat ini? 1, 2 jelas tidak, ini tidak mungkin. Ini juga tidak mungkin, 2, 3 juga tidak. 4, 5 juga tidak. 1, 4 kira-kira mungkin nggak ya? Ya, ini juga mungkin ya. 3, 4 bisa ya? 3, 4 bisa ya, saya rasa ya. Ya, 3, 4 bisa. Oke, jadi saya rasa ini ada 2 jawaban ya untuk reaksi ini ya. Ada 2 jawaban yang benar ya, 1, 4 dan 3, 4. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Kita lanjut yang berikutnya adalah yang ini. Fungsi sistem larutan penyangga dalam darah adalah mempertahankan, udah jelas ya. Ini udah ada kata kunci penyangga, berarti dia mempertahankan apa? pH darah itu sendiri ya. Jadi jawaban yang benar itu adalah ini, derajat keasaman darahnya sendiri, pH ya. Oke, tidak mungkin kadar Hb ya, tidak mungkin fibrinogen, dan juga tidak mungkin sel darah putih dan darah merah ya. Tapi yang lebih tepat adalah mempertahankan pH darah itu sendiri. Oke, baik. Nomor 21, campuran di atas yang membentuk larutan penyangga adalah mana? Di atas yang membentuk larutan penyangga katanya. Apakah yang ini, atau ini, atau yang ini? Oke, kita lihat ya, nomor 1. Asam asetat dengan NaOH 0,1 molar ya. 100 ml asam asetat 0,1 molar dan 100 ml NaOH 0,1 molar. Oke. Ini termasuk nggak ini penyangga ya? Ingat, dalam pembentukan penyangga itu kan dihasilkan dari asam lemah dengan basa kuatnya atau dari asam kuat dengan basa lemahnya ya. Yang pertama asam lemah dengan basa kuatnya, baru yang kedua itu adalah dari
asam kuat dengan basa lemahnya ya. Oke, seperti itu dia. Nah, jadi itu pada keadaan akhirnya nanti yang bersisa itu harus yang lemahnya, bukan yang kuatnya. Jadi ini harus kita cari nanti secara stoichiometri ya. Nah, kalau kita tuliskan ini reaksinya nanti, ini kan sama-sama apa ya, asam asetat dengan NaOH itu kan nanti kalau direaksikan dia akan menghasilkan CH3CONA ya, tambah H2O. Oke, baik. Ini merupakan reaksi antara asam lemah dengan basa kuat. Tapi kalau kita perhatikan dari keadaan stoichiometrinya, itu dia reaksinya asam lemah dengan basa kuatnya sama-sama habis. Jadi dia tidak membentuk penyangga. Yang akan dihasilkannya adalah hidrolisis. Kemudian yang kedua, ini asam lemah dengan basa kuat. Oke, ini bisa jadi ya, bisa jadi, tapi kita perhatikan dulu bagaimana keadaan akhirnya. Ini pada keadaan akhirnya nanti kan, oke, kita lihat 100 ml asam asetat 0,2 molar, ini 100 ml 0,1 molar. Ternyata lebih besar ini ya asam asetatnya ya daripada NaOH-nya ya, jumlah molnya. Maka udah jelas ini adalah merupakan buffer ya. Kita pakai itu aja logikanya. Selama koefisiennya 1, maka kita tinggal perhatikan aja deh mana yang paling besar jumlah molnya pada reaksinya. Ya, apabila nanti di dalam reaksinya itu yang lemah yang lebih besar nilainya, maka itu adalah buffer ya. Tapi kalau basanya yang lebih besar, maka itu bukan buffer. Kemudian yang nomor 3 ini asam klorida dengan NH4OH ya. Asam klorida dengan NH4OH ini asam kuat dengan basa lemah ya. Ini juga kalau kita reaksikan koefisiennya sama-sama 1, kita hitung molnya ternyata ekuivalen ya, jumlah mol asam klorida dengan NH4OH nya itu sama-sama 1 ya, sama-sama 10 ya. Jadi ini bukan buffer. Kemudian yang ini yang keempat, 100 ml asam klorida 0,05 molar dengan 100 ml NH4OH 0,1 molar. Ini 10, ini 5 ya. Ini 10, ini 5. Oke. Ini juga termasuk buffer ya. Ini juga termasuk buffer. Walaupun ini tadi koefisiennya sama-sama 1, tapi karena di sini nilai mol si basa lemahnya lebih besar dibandingkan dengan asam kuatnya, ya kan? Maka udah jelas ini adalah merupakan buffer basa ya tentunya ya, karena basa lemah yang bersisa. Oke. Jadi ada dua kemungkinan tadi. Yang pertama itu adalah yang reaksi kedua, kemudian yang kedua adalah yang reaksi yang keempat. Oke, jadi jawaban yang paling tepat yang mana? Ya, yang jelas adalah 2 dan 4 ya. Oke, baik, kita lanjut yang berikutnya. Nomor 22, pernyataan tentang definisi larutan penyangga yang paling tepat. Oke, tadi saya sudah jelaskan ya apa itu larutan penyangga, yaitu larutan yang sifatnya dapat mempertahankan pH, bukan tidak mengalami perubahan. Dia pasti mengalami perubahan, cuman nilai pH-nya itu tidak berubah drastis ya, hampir mendekati dengan pH awalnya, padahal sudah ditambah sedikit asam dengan basa ataupun air gitu ya. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang ini, larutan yang relatif mampu mempertahankan pH meski ditambah asam, basa maupun diencerkan. Oke, baik. Perhatikan data percobaan berikut. Dari data tersebut yang termasuk larutan penyangga adalah, oke, ini adik-adik bisa lihat tabel ya, ini ya. Ini ada satu larutan, pH awalnya larutan 1 4, larutan 2 5, 3 7, larutan keempat itu ada 8, kemudian pada larutan kelima pH-nya 10. Dan apa yang terjadi pada kelima larutan itu ketika ditambah sedikit asam? Kita bisa lihat pada larutan 1 ditambah asam, pH-nya jadi 2,5, tadinya kan 4, ini jadi 2,5. Larutan 2 tadinya 5, ini menjadi 3,9. Larutan 3 tadinya 7 menjadi 4,5. Larutan keempat tadinya 8 menjadi 7,8. Larutan 5 tadinya 10 menjadi 5. Oke. Sekarang kalau tambah sedikit basa, pada larutan 1 tadinya 4 dia menjadi 6,6. Larutan 2 tadinya 5 menjadi 6,1. Larutan 3 ya, tadinya 7 dia menjadi 10. Berarti ada kenaikan ya. Kemudian larutan keempat itu 8 jadi 8,1. 10 larutan kelima itu tadinya 10 jadi 12. Ini naik 2 ya. Tambah sedikit air. Pada larutan 1 tadinya 4 jadi 5,2. Larutan 2 tadinya 5 jadi 5,9. Lalu larutan ketiga
Itu tadinya 7 jadi 6,5, lautan 4 tadinya 8 jadi 7,6, lautan 5 tadinya 10 jadi 8,5. Oke. Nah, sekarang adik-adik tinggal lihat dari trayek masing-masing pH yang dihasilkan oleh setiap larutan itu setelah ditambah sedikit asam basa dengan air, coba bandingkan dengan keadaan awalnya, mana yang lebih mendekati dengan pH awal. Artinya pH-nya itu nggak berubah secara drastis dari kelima larutan ini. Mana dia yang tidak mengalami perubahan pH secara drastis, hampir mendekati pH awalnya. Yang mana itu kira-kira, Dek? Yang jelas larutan 1 tidak mungkin ya. Nah, ini sangat ada perbedaan nilai ya. Yang kedua juga tidak mungkin, apalagi yang ketiga. Ini mencolok kali dari 7 ke 4,5, 10, 6,5 ya. Larutan 5 apalagi 10, 5, 12, 8,5. Ini udah jelas tidak mungkin. Jadi yang lebih condong yang mana? Yaitu larutan ke-4. Ini hampir mendekati keadaan awalnya. Oke, jadi itu. Seperti itu caranya ada sekalian ya. Kita tinggal melihat aja perbandingan pH awalnya dengan pH setelah ditambah asam basa dengan air. Mana yang mendekati pH awalnya, itulah yang kita pilih. Oke, saya rasa nggak susah ya. Baik. Nah, sekarang kita masuk yang berikutnya ini ya. Nomor 24. Dari grafik ini mana yang menunjukkan larutan penyangga katanya. Yang jelas sifat larutan penyangga itu tidak mungkin dia tetap ya, tidak mungkin pH-nya nggak berubah, pasti akan berubah. Hanya saja nilainya itu tidak jauh sekali perbedaannya. Padahal dia sudah ditambah sedikit asam, ditambah sedikit basa ataupun ditambah sedikit air ya. Dia pH-nya hampir mendekati keadaan awal ya. Kalau yang ini tidak mungkin, RS, masa nggak ada perubahan sama sekali ya? Tidak mungkin ya, padahal sudah ditambahi basa ya, pasti akan ada kenaikan ya. Yang ini udah jelas, ini cuman ini terlalu melonjak sekali ya, tidak mungkin. Nah, yang menjadi pusat perhatian kita itu adalah P dan Q. Kalau Q dan T tidak ya, ini udah jelas sekali bukan penyangga, jauh sekali perbedaan rentangan pH-nya ya, jadi tidak. Jadi yang lebih tepat itu adalah ini PQ ya. Ini antara P dan Q itu nilai pH-nya sangat dekat gitu. Oke, jadi udah jelas itu adalah penyangga. Oke. QT tidak, TR tidak, RS juga tidak. Oke, baik. Kita lanjut yang berikutnya. Pasangan senyawa yang dapat membentuk larutan penyangga adalah, ingat aja kata kuncinya tadi di dalam penyangga itu kan, yang pertama dia adalah merupakan campuran antara asam lemah dengan basa konjugannya atau basa lemah dengan asam konjugannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jika asam kuat ditambah dengan basa lemah, pada keadaan akhirnya nanti basa lemah yang bersisa, maka dia akan membentuk penyangga. Kemudian kalau asam lemah direaksikan dengan basa kuat, asam lemahnya yang bersisa, maka sudah jelas itu adalah penyangga. Oke, seperti itu. Jadi supaya diingat. Baik, kita lihat yang ini ya. NaOH sebagai basa kuat. Jadi kita tinggal mencari asam lemahnya, berarti dengan ini ya, CH3COH ya. Cuman kalau kita reaksikan ini koefisiennya kan sama-sama 1, dan kalau kita masukkan ke dalam stoichiometri, nilai mol NaOH dan CH3COH itu sama. Jadi ini bukan baper. Oke, tapi dia akan membentuk hidrolisis namanya nanti ya. Kemudian bagaimana kalau reaksi ini ya, NaOH dengan HCN? Ini bisa jadi ya, ini bisa jadi. Ini kan NaOH kan basa kuat, HCN kan asam lemah ya. Kalau kita reaksikan ini sama-sama 1 koefisiennya, tapi kita bisa lihat ada perbedaan milimolnya. Ternyata milimol HCN itu lebih besar. Udah jelas ini yang bersisa. Siapa yang besar itu yang lebih dominan. Oke. Jadi HCN-nya yang lebih besar. Oke ya. Jadi ini udah jelas ini buffer ya. Kemudian antara NaOH dengan NH4OH bisa nggak? NaOH dengan NH4OH tidak ya, ini basa dengan basa. Karena ciri-ciri penyangga itu kan harus asam dengan basa ya, yang kuat dengan yang lemahnya. Oke, bukan yang sejenis. Oke. Terus NaOH dengan HCl juga tidak. Ini adalah merupakan asam kuat dengan basa kuat, tidak akan bentuk penyangga ya. Nah, kalau dia HCl dengan NH4OH bisa ya. Ini asam kuat HCl, NH4OH itu adalah basa lemah ya. Nah, tapi kalau kita tuliskan ke dalam reaksi kimianya ini nanti koefisien HCl dengan NH4OH-nya 1:1. Maka dengan demikian ini milimolnya gimana? Oh, ini ternyata jumlah milimolnya sama ya, 25 kali 0,2, 25 kali 0,2, berarti sama-sama hadis. Ini tidak akan membentuk baper ya.
tapi dia akan membentuk maksud saya hidrolisis lebih tepatnya ya. Oke, baik. Jadi yang lebih tepat itu yang mana? Yaitu 1 dan 2. Oke. NaOH dengan HCN yang 0,2 molar ya. Oke, baik. Kita lanjut. Ini saya percepat ya. Mudah-mudahan bisa adik-adik ikuti ya. Semoga bisa diikuti. Lanjut, soal nomor 26. Diketahui beberapa larutan berikut, bla 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 bla. Pasangan garam yang bersifat basa ditunjukkan oleh nomor. Oke. Ini udah masuk materi hidrolisis garam. Ingat ada sekalian. Hidrolisis garam itu apa? Terurainya ion yang berasal dari asam lemak ataupun basa lemak di dalam air ya. Dia nanti akan menghasilkan apa? Menghasilkan ion H+ dan ion OH-. Oke. Jadi garam yang bersifat basa. Nah, cara cepatnya gampang sekali ya. Kita tinggal lihat aja. Kalau dia garam yang bersifat basa itu artinya si basanya ini yang sebagai apa? Ion yang kuat ya. Basanya ini yang kuat, sementara si asamnya itu yang lemah ya. Oke, kita lihat yang pertama ini Na2S. Na itu kuat, S itu lemah ya. Karena dia berasal dari NaOH, secara S ini berasal dari H2S. H2S itu kan asam lemah ya. Ini udah jelas, nanti akan membentuk garam bersifat basah. Kalau ini KCN, ya ini termasuk garam yang bersifat basa ya, karena K itu kan KOH ya, basa kuat. CN itu berasal dari ACN ya, asam lemah. Ya, ini akan membentuk garam yang bersifat basah. Kalau yang ini tidak ya, NH4 ini kan dari NH3 ya, atau NH4OH. Ini basa lemah, secara Cl ini adalah HCl, asam kuat. Jadi ini akan membentuk apa? Bukan buffer sih, garam yang bersifat asam ya. Garam yang bersifat asam, bukan garam yang bersifat basa ya. Oke, yang berikutnya ini adalah Al2SO4 3 kali. Ini adalah merupakan apa? Garam yang bersifat asam, karena LO3 ini adalah merupakan basa lemah ya. SO4 adalah asam kuat. Oke. Jadi ini adalah garam bersifat asam. Nah, kalau yang ini BaNO3 2 kali, ini adalah merupakan apa? Garam yang berasal dari asam kuat dengan basa kuat. Di mana Ba itu BaH 2 kali, NO3 itu adalah HNO3. Jadi ini bukan garam yang bersifat basa ataupun garam yang bersifat asam, tapi ini adalah merupakan garam yang bersifat netral. Ingat, asam kuat tambah basa kuat akan netral ya. Jadi yang lebih tepat mana? Ada dua kemungkinan. Yang pertama itu adalah yang ini Na2S, yang kedua adalah KCN. Oke. Jadi jawabannya 1 dan 2. Oke ya, baik. Kita lanjut soal nomor 27. Sebanyak 250 ml larutan CH3COH 0,2 molar dicampur dengan 250 ml NaOH membentuk satu garam sesuai dengan reaksi berikut katanya ya kan. pH campuran tersebut adalah, oke, baik. Nah, ini bisa kita selesaikan lah ya. Saya tulis kembali. Oke, CH3 COOH tambah NaOH itu nanti akan menghasilkan apa tadi? Ya, akan menghasilkan CH3COONA ya, tambah H2O. Oke. Ya, baik, saya geser. Nah, ini kita geser nih ya. Oke, baik. Terus kembali di sini. Oke, baik. Ya, mula-mula berapa ya? Mula-mula berapa? CO3 CO-nya. Nampak ini ya? Itu ada 250 ml. Konsentrasi 0,2, berarti berapa itu? Hah? Berapa deh? 50 ya? Oke, saya rasa 50. Ini terhalang. Oke, saya buat di sini aja deh. Yes. Ya, ini tadi 50 ya. Ini 50, NaOH-nya berapa? NaOH-nya juga 50. Berarti ini belum ada ya. Nah, ternyata gimana? Ternyata sama ya. Ternyata sama. Karena dia ekivalen ya. Berarti dia akan membentuk hidrolisis. Sudah? Dia akan membentuk hidrolisis. Oke. Ya, dia akan membentuk
terhidrolisis. Ini habis ya, ini habis juga, ini nanti habis, maka nanti akan bersisa garamnya 50. Oke, berarti konsentrasi garamnya berapa deh? Itu sama dengan 50 dibagi dia dengan volume keseluruhan 500 ya. Berarti ini sama dengan berapa ini? Habis 1 berarti 0,1. Oke, 0,1 molar ya. Sudah ya. Nah, ini garam apa yang dihasilkan? Garam yang bersifat basa ya. Berarti kita harus cari konsentrasi aminnya. Konsentrasi aminnya sama dengan apa nih? Akar dari apa? KW per K. Nah, berarti 10 pangkat min 14 dibagi dia dengan 10 pangkat berapa nih K-nya? 10 pangkat min 9 ya. Ya, min 9 baru dikali dia dengan apa? Dikali dia dengan anionnya ya, anion yang terhidrolisis, yaitu apa? CH3COA. Itu 0,1 berarti 10 pangkat min 1. Maka ini sama dengan berapa ini? 10 pangkat min 6 ya, saudara saya. 10 pangkat min 6 diakarkan jadi 10 pangkat min 3 ya. Sehingga pOH-nya sama dengan 3 ya. Maka pH-nya berapa? pH-nya sama dengan berapa? Itu 14 kurang 3 sama dengan 11. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi begitu caranya ya, Dik ya. Kalian harus tulis dulu reaksi kimianya, baru nyatakan stoichiometri reaksinya, kemudian tentukan bagaimana pH-nya dari stoichiometri yang kalian temukan nanti. Oke ya. Maka dapatnya ini 11. Oke, seperti itu caranya. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Nomor 28, berdasarkan data di atas, garam yang memiliki pH lebih kecil dari 7 ya. pH lebih kecil daripada 7. Kalau pH lebih kecil daripada 7 nih, ya kan, pH lebih kecil daripada 7 itu kan asam ya. Berarti kita tinggal mencari mana ya di sini yang bersifat asam ya, yang kuatnya ya. Berarti yang mana? Yang ini tidak, ini garam yang bersifat basa ya, pH-nya lebih besar daripada 7 karena ini dia COH 2 kalinya ya. Ini bisa jadi NO3 ya, itu kan berasal dari HNO3. NO3 kan asam kuat ya. Kalau yang ini tidak ya, KOH dengan H3P4 ini pH-nya lebih besar pada 7. Kalau yang ini merupakan garam yang berasal daripada asam lemah dengan basa lemah. Yang ini garam yang berasal daripada basa lemah dengan asam kuat. Jadi pH-nya udah pasti lebih kecil daripada 7. Oke ya. Jadi jawaban yang paling mungkin itu adalah yang mana ini? Bisa 2 dan 5. Oke, jadi udah jelas nih jawabannya ya. 2 dan 5. Oke ya. Baik, kita lanjut berikutnya. Nomor 9, garam NaCH3-nya sebanyak 410 mg dilarutkan dalam air hingga volume 500 ml air ya. Jika diketahui tetapan hidrolisis Kb sama dengan 10 pangkat min 2 ya. Ini KHH ya, tentukan pH larutan garam ya. Oke, tentukan pH larutan garam. Jadi saya rasa begini aja ya, saya hanya menjelaskan aja, nanti kamu tinggal mencari ya. Oke, langkah pertama nanti ada sekalian kau cari dulu molnya berapa. Ini harus kamu rubah ke dalam gram dulu. 410 mg itu sama dengan berapa gram ya? Ingat 1 gram itu kan sama dengan 1000 ml ya. Berarti kalau dia 410 mg berapa? Yaitu 410 dikali 10 pangkat minus 3. Baru rubah ke dalam mol, itu 82 ya. Ini dibagi dengan 82. Baru kita nyatakan konsentrasinya. Kita bagilah mol yang kita dapat ini tadi dengan volumenya ya, 0,5 ml ya. Udah dapat, baru kalilah dengan ini KH-nya 10 pangkat min 2, baru akarkan. Dapatlah nanti pH-nya. Kira-kira seperti itu dia nantinya. Oke ya. Saya ulang kembali. Ya kan? Kan untuk mencari pH hidrolisis garam itu kan harus kita ketahui berapa konsentrasi garamnya. Dalam soal kan tidak diketahui kan. Maka ini harus kau pastikan dulu berapa ini konsentrasi garamnya, garam yang terhidrolisisnya. Nah, ini kita cari kemolarannya.
Kan ingat molaritas itu kan mol per volume ya. Jadi ini kita rubah ke dalam mol terlebih dahulu garamnya, baru dibagi dia dengan volume larutannya. Ini dalam liter 0,5 ya. Dan ini nanti miligramnya itu harus kamu rubah dulu ke dalam gram. Bagi dia dengan mR-nya 82, baru bagi dengan 0,5. Udah dapat nanti molaritasnya, barulah kita tentukan apanya. Kita tentukanlah itunya deh, pH-nya ya. Oke ya, saya rasa bisa lah ya. Baik, terus ini berikut merupakan pengertian garam hidrolisis. Yang A udah jelas tidak ya, karena garam hidrolisis itu adalah garam yang berasal dari mana? Garam yang terbentuk dari asam kuat dengan basa lemahnya, atau garam yang berasal daripada asam lemah dengan basa kuatnya. Kalau asam kuat dengan basa kuat itu tidak akan membentuk garam terhidrolisis, karena asam kuat dengan basa kuat itu adalah merupakan suatu zat yang terionisasi sempurna ya, dia tidak terhidrolisis sama sekali. Oke, yang berikutnya ini Z- tambah H2O menjadi HZ tambah OH-. Maka persamaan hidrolisis tersebut cocok untuk larutan garam. Oke, mana yang lebih tepat ini? Nah, gampang sekali ya kalau untuk menyelesaikan soal ini. Perhatikan di sini, dia menghasilkan ion OH-. Anionnya ketika dihidrolisis menghasilkan OH-, berarti dia menghasilkan garam yang bersifat basa. Itu dia. Tapi kalau dia tadi katennya ditambahkan dengan H2O ya, dihidrolisis menghasilkan ion H+, maka itu adalah garam yang bersifat basah. Tapi bersifat asam maksud saya. Tapi kalau anionnya dihidrolisis menghasilkan OH-, maka garamnya bersifat basah. Oke. Jadi kita lihat di sini, mana di sini yang garamnya bersifat basah ya. Karena dia dihidrolisis menghasilkan OH-. Kalau yang ini tidak ya. Karena apa? Karena di sini adalah merupakan garam yang bersifat basa ya, garam bersifat. Oh ya, saya rasa bisa ya. Maaf, ini termasuk ya KClO karena ini basa kuat dengan asam lemah. Ini tidak termasuk, ini asam kuat dengan basa kuat. Ini juga tidak termasuk, ini basa kuat dengan asam kuat. Ini juga tidak termasuk. NaBr ini adalah merupakan garam yang berasal dari asam kuat dengan basa kuat. Kalau yang ini juga tidak, karena kedua-duanya berasal dari garam yang bersifat lemah ya, asam lemah, dan ini basa lemahnya. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang ini, KClO2. Oke, baik. Kita lanjut nomor 32. Larutan garam yang mengalami hidrolisis parsial. Kalau dikatakan garam hidrolisis parsial itu hanya sebagian aja ya. Jadi dari garam itu hanya satu ion aja yang terhidrolisis ya, tidak keseluruhan. Itu namanya garam parsial. Itu ada dua. Kalau yang parsial itu garam yang bersifat asam dan garam yang bersifat basa ya. Itu dia. Tapi kalau dia garamnya total, itu artinya garamnya berasal dari asam lemah dengan basa lemah. Oke. Baik, kita tinggal melihat aja mana di sini yang terhidrolisis parsial ya. Jadi hanya yang lemahnya aja yang terhidrolisis ya. Salah satu ionnya saja. Oke, ini kalium asetat. Ini saya rasa bisa jadi ya. Oke, bisa jadi karena kalium itu basa kuat, asetat itu adalah yang lemahnya. Jadi ini yang terhidrolisis. Kalau kaliumnya tidak ya. Amonium cyanida ini tidak ya. Ini bukan garam terhidrolisis total. Ya, ini bukan terhidrolisis parsial, tapi ini adalah merupakan garam yang terhidrolisis total. Karena apa? Karena kedua ion yang dihasilkan ini adalah berasal dari basa lemah dengan asam lemah. Kalau yang ini juga tidak mungkin ya. Natrium klorida kan basa kuat dengan asam kuat, ini udah jelas bukan ya. Ini adalah merupakan garam netral ya. Amonium klorida bisa jadi ya, amonium klorida bisa jadi ya. Amonium klorida ya, amonium itu adalah merupakan basa lemahnya, kloridanya adalah merupakan asam lemahnya. Oke. Jadi ada dua jawaban di sini. Jadi begitu kalau dalam kuis ini ada dua nanti jawaban yang diminta. Jadi nggak seperti pilihan berganda yang kita pikirkan itu ya. Kalau pilihan berganda kan pasti satu aja jawabannya, tapi di dalam apa ini nanti dia di dalam kuis ada kemungkinan dua jawaban. Jadi itu dia, kalium asetat dan amonium klorida. Ini termasuk garam terhidrolisis parsial ya. Tapi kalau ini tadi tidak ya. Natrium klorida dengan amonium cyanida itu tidak termasuk. Oke. Baik, berikutnya kita lanjut yang berikutnya ya, sekalian ya.
Ya, ini nomor 34. Ya, nomor 34 ya. Oh, ini nomor 33 belum ya. Larutan garam yang akan memerahkan kertas lamus. Oke, ingat. Berarti kalau dia dapat memerahkan kertas lamus, itu apa? Itu adalah garam yang bersifat asam. Tapi kalau dia dapat membirukan kertas lamus, itu garam yang bersifat basa. Jadi kamu tinggal mencari mana yang garamnya bersifat asam, ya. Yang A ini tidak ya. Ini garam yang berasal daripada apa? Basa kuat dengan asam kuat. Itu dia. Kalau yang ini garam yang berasal daripada basa kuat dengan asam lemah, jadi tidak ya. Justru ini akan terjadi apa? Lamusnya akan biru ya. Ini kalium format. Kalium format juga tidak ya. Kalium formatnya adalah merupakan garam yang berasal daripada basa kuat dengan asam lemah. Ketika nanti diuji dia dengan apa? Lamus merah, maka dia akan menghasilkan apa? Dia akan menghasilkan lamusnya biru gitu ya. Kemudian amonium sulfat. Amonium sulfat itu ketika diuji dengan apa? Lamus, dia akan berubah merah. Karena apa? Karena di sini amonium sulfatnya berasal daripada apa? Basa lemah dengan asam kuatnya. Jadi mana yang kuat itu yang sebagai penentu sifat larutannya ya. Karena di sini yang kuatnya adalah asam sulfat, maka udah jelas ini ya. Ini dapat memerahkan kertas lamus. Oke, jadi jawaban yang benar itu adalah yang ini, amonium sulfat. Oke, lanjut. Kita percepat ya. Nomor 34. Sebanyak 5,35 gram padatan amonium klorida dilarutkan hingga volumenya 250 ml pH larutan. Ini adalah KB diketahui 1 kali 10 pangkat min 5 ya. Oke, baik. Nah, ingat, ini kan yang diminta kan pH. pH itu kan berhubungan dengan konsentrasi zatnya. Maka di sini nanti ada sekalian, ini 5,35 gram padatan yang akan dilarutkan dalam larutan 250 ml. Kamu cari dulu konsentrasinya, berapa konsentrasi amonium klorida dalam larutan itu. Ya, ingat, kemolaran itu kan sama dengan mol per volume. Jadi ini harus kau cari dulu berapa mol amonium kloridanya ya. 5,35 dibagi dia dengan mR-nya, baru dibagi dia dengan ini volumenya. Volumenya itu harus dalam satuan liter ya. Itu 0,25. Udah dapat, barulah kita masuk ke soal yang diminta, berapa pH larutan yang dihasilkannya. Oke. Jadi karena ini adalah merupakan garam yang bersifat asam, maka pH-nya itu bergantung dari ion H+-nya. Kalau dia garam bersifat asam kan, untuk mencari pH-nya kan dari konsentrasi ion H+, itu akar dari KW dibagi dia dengan KB ya, dikali dia dengan ini garam yang dihasilkannya, maka dapatlah nanti H+-nya berapa. Baru kita tinggal mencari pH-nya dengan cara menegatif logkan konsentrasi H+-nya. Oke, begitu. Dapatlah nanti pH-nya itu berapa ya. Oke, bisa ya adik sekalian ya. Nomor 35. Sebanyak 100 ml larutan kalium hidroksida 0,2 molar direaksikan dengan 100 ml larutan asam cyanida 0,2 molar. pH larutan yang terbentuk adalah berapa gitu ya. Oke, ini harus kita tuliskan dulu reaksi ionisasi yang berlangsung ya. Kita tuliskan dulu reaksi ionisasinya, reaksi asam basanya ya maksud saya. Saya akan coba buat di sini adik sekalian. Kan KOH ya ditambah dengan asam cyanida HCN ya, itu nanti akan menghasilkan KCN ditambah dengan apa nih, H2O ya tentunya. Oke, nah mula-mula berapa nih ya, mula-mula berapa itunya KOH nya itu ada sebanyak 20 ya kan, 100 dikali dengan 0,2. HCN nya berapa, juga 20. Karena ini masih keadaan awal, ini belum dihasilkan. Karena udah, selanjutnya siapa yang menjadi reaksi batas? Oh ternyata habis ya, dibagi 1 ya, karena koefisiennya sama. Ini habis, ini habis. Oke, maka yang tinggal siapa? Garamnya 20.
Udah, kita tarik garisnya. Oke, mainkan di sini. Jadi ini habis, ini habis, tinggallah garamnya ya, 20. Oke, kita cari berapa konsentrasi daripada garamnya. Garamnya kan yang dihasilkan KCN ya, itu sama dengan 20 dibagi dia dengan 200 ya, volume ya, sama dengan 0,1 molar. Dah, maka dengan demikian udah dapat ya kan. Ini kan garam yang bersifat asam, berarti karena dia garam yang bersifat asam, untuk mencari pH nya kita ambil dari mana? Konsentrasi ion H+ nya. Oke ya, sama dengan akar daripada KW ya. KW nya 10 pangkat min 14 dibagi dia dengan 10 pangkat K nya berapa? Min 9. Baru ini dikali dia dengan 10 pangkat min 1, maka dapatlah berapa ini ya, sama dengan 10 pangkat min 3 ya, karena kan 10 pangkat min 6 akarnya 10 pangkat min 3. Oke, berarti pH nya berapa? pH itu kan sama dengan apa? Min log H+, berarti karena H+ nya sama dengan 10 pangkat min 3, udah jelas pH nya 3. Oke, begitu. Jadi jawabannya yang ini ya. Ya, jawaban yang benar yang ini. Ini salah, ini juga salah. Oke, begitu. Kita lanjut ya, berikutnya. Sebentar. Ya, kita lanjut yang berikutnya. Nomor 36, sebanyak P gram CH3CONA dilarutkan dalam 1 liter air menurut persama reaksi berikut ya. Jika Ka-nya diketahui 10 pangkat min 5, maka pH larutan yang terbentuk sebesar 9 ya. Maka banyaknya P garam yang harus dilarutkan adalah. Oke, baik. Ini adalah merupakan apa? Soal tentang reaksi hidrolisis ya. Reaksi hidrolisis garam. Oke, gimana cara untuk menyelesaikannya ya adik sekalian? Oke, saya rasa gampang saja. Ini garam yang bersifat basa ya. Oke, berarti kalau garam yang bersifat basa itu gimana dia? OH-nya yang jadi patokan ya kan. Kalau tadi garam bersifat asam, H+ nya ya. Oke, jadi kita tulis di sini kan pH-nya kan sama dengan 9 ya. pH sama dengan 9, maka ini artinya apa namanya, POH-nya berapa? POH-nya kan sama dengan 14 kurang 9 ya, sama dengan 5. Jadi konsentrasi OH-nya berapa? Konsentrasi OH-nya kan OH-nya sama dengan, itu adalah 10 pangkat min 5. Oke, kita turunkan rumus konsentrasi OH- pada hidrolisis garam yang bersifat asam. Ya kan? Apa rumusnya? Itu sama dengan akar dari KW ya. KW-nya berapa ini? KW kan 10 pangkat min 14 ya. Saya rasa ya. Dibagi dia dengan K-nya berapa? 10 pangkat min 5. Oke, dikali dia dengan garamnya ya. Oke. Dan OH-nya berapa tadi? 10 pangkat min 5. Ini kita kuadratkan ya, karena apa? Karena ini kan kita mau mencari berapa garamnya. Jadi kita kuadratkan sama dengan ini, jadi hilang akarnya, maka dia menjadi 10 pangkat min 9 ya, kali garamnya. Oke. Maka ini jadinya 10 pangkat min 10 ya. Ya kan, akar kuadrat dari 10 pangkat min 5 kan 10 pangkat min 10 ya, sama dengan 10 pangkat min 9 kali garam ya, kali konsentrasi garamnya. Oke, sama dengan berapa ini? 10 pangkat min 9
S 10 pangkat minus 10 dibagi dia dengan 10 pangkat minus 9 ya. Itu sama dengan 10 pangkat minus 1 ya. Oke. Jadi kalau sudah kita dapat ini kan sama dengan 0,1 ya. 0,1 molar kan. Yang diminta apa nih? P garamnya ya. Dalam 1 liter kita masukkan rumus konsentrasi. Jadi kan konsentrasi garam kan sama dengan apa? Garam sama dengan apa nih? Sama dengan mol per volume ya. Oke, volume. Oke. Ya, sama dengan konsentrasi garamnya berapa nih ya? Konsentrasi garamnya kan sama dengan itu tadi 10 pangkat minus 1 ya, 0,1 berarti 0,1 sama dengan molnya berapa? Molnya dibagi dia dengan volume. Volumenya berapa? Volumenya itu 1 ya kan. Berarti dengan demikian jumlah molnya sama dengan 0,1 ya kan. Nah, kita kan mau mencari masanya sama dengan berapa? Masa itu sama dengan mol dikali dia dengan apa? Mol dikali dengan MR nya. Oke. Nah, MR nya itu berapa? Nah, adik bisa lihat nanti MR daripada Ca3HCO itu berapa, kalikan dengan molnya, maka nanti dapat masanya. Kira-kira seperti itu dia langkah-langkah untuk menyelesaikan soal ini. Nomor 37. Di bawah ini yang termasuk asam bervalensi 2. Oke, kalau ada kata kunci asam bervalensi 2 itu artinya apa, Dek? Atom hidrogennya 2 ya. Nah, contohnya seperti H2SO4, H2S itu bervalensi 2. Tapi kalau dia yang bervalensi 1 seperti HCl, HNO3, bervalensi 3 H3PO4 gitu ya. Nah, jadi kalian harus bisa mengenali ya rumus kimia asam ini. Asam asetat itu apa? Ca3COH ya, itu bervalensi 1. Asam sulfat H2SO4 itu bervalensi 2. Asam klorat HClO3 ya, itu bervalensi 1. Asam fosfat H3PO4 itu bervalensi 3. Maka jawaban yang benar yang mana ini kira-kira menurut kalian adik sekalian? Coba si Fitri dulu. Fitri, yang mana yang asam bervalensi 2? Yang mana? Asam asetat. Ya? Yang mana? Asam Asam sulfat ya. Oke, ya asam sulfat ya, H2SO4 karena dia dua hidrogennya. Kalau asam asetat itu 1 ionnya, ion H plusnya. Asam klorat itu juga 1, kemudian asam fosfat itu 3 ya. Oke, nomor 38 ini kita percepat. Larutan BaH2 kali 0,05 molar memiliki pH yang sama dengan. Nah, kalau kalian jumpai soal seperti ini gimana nih? Wasa. Larutan BaH2 kali 0,05 molar memiliki pH yang sama dengan. Menurut kalian ini gimana? Coba menurut pemikiran kalian gimana? Coba Putri ini dulu. Itu artinya gimana? Tiga tanya, Susi Dewi. Tawa. Menurut kalian gimana? Putri ini. Ini gimana menurut kalian? BaH2 kali katanya memiliki pH yang sama dengan apa gitu. Kan konsentrasinya 0,05 molar ya. BaH2 kalinya. Mana kira-kira yang apa nih? Yang sama dengan larutan BaH2 kali itu? Maka langkah-langkah untuk menyelesaikannya gimana nih? 0,01 molar NaOH. Ini siapa nih yang jawab ini? Enggak apa nih? Merati. Siapa? Ini siapa nih? 0,01 molar. Suara Putri ini ya? 0,01 molar ya? Iya gitu. 0,1. Gini, caranya gini aja. Untuk menjawab pertanyaan ini kan yang diminta kan pH yang sama. Berarti kita harus tahu dulu nih ya,
Berapa pH ini? Dia BaOH 2 kalinya berapa ya kan? BaOH 2 kali ini apa nih? Asam apa? molar BaOH 2 kali ini apa? N BaOH 2 kali ini apa? Bahasa apa? Na. Halo, bentar Putri nih, bentar. Saya dulu yang ngomong. BaOH 2 kali ini bahasa apa nih? Bahasa kuat ya. Jadi Iya, Pak. ya kita cari dulu apanya OH-nya ya. Itu Kuat. iya, ini kan bahasa kuat kan. Kita kalikan aja valensi bahasanya dengan konsentrasinya ya. Berarti 2 dikali dengan 0,005. Berapa itu OH-nya? 0,01 ya? 0,01 ya? Ya. Oke, 0,01. Berarti kalau dia 0,01 OH-nya, pOH-nya berapa tuh? pH-nya berapa? 12 ya? Hanya Kalau konsentrasi OH-nya 0,01, pH-nya berapa? Konsentrasi OH basanya 0,01, pH-nya berapa? Berapa dek? 0,0 OH-nya kan 0,01 ya, maka pH-nya berapa? Untuk mengubah OH menjadi pH gimana? Kan kita harus cari H plusnya kan, dengan menggunakan persamaan KW kan. KW itu kan sama dengan apa? H plus kali OH. Nah OH-nya kan kita dapat tadi 0,1 ya, 0,01 tadi kan. KW kan 10 pangkat minus 14, berarti OH-nya berapa? H plusnya maksud saya. H plusnya berapa? Kalau OH-nya tadi 0,01 berarti 10 pangkat min 2 itu ya. Nah, berarti berapa itu? 10 pangkat min 2. Ya, KW-nya kan 10 pangkat min 14. Maka H plusnya berapa? Sepuluh pangkat min 12. Iya, 10 pangkat min 12, bagus. Jadi pH-nya berapa itu? 2? pH-nya sama dengan 12. Oke, excellent. Nah, sekarang tinggal cari mana di sini dari keempat pilihan ini yang pH-nya sama dengan BaOH 2 kali, yaitu yang sama-sama 12. Yang mana? 0,01 molar NaOH. Oke, bagus sekali. Siapa yang jawab ini? Karena saya nggak bisa lihat orangnya ini. Saya kan lagi screen konten kan, nggak bisa kelihatan orangnya. Siapa? Hadiah, Pak. Oke, bagus, mantap. Oke, saya harap yang lain bisa ngikuti ya. Ini udah nomor 38 ya, sisa 2 soal lagi. Jawab sudah. Nomor 39, senyawa berikut yang larutannya bersifat basa adalah NH3, HOH, CH3COH, C25OH. Senyawa apa, Pak? Gimana? HOH. HOH itu senyawa apa namanya? H2O lah, air. Panjangan. Air H2O. H2O. Oh iya. Iya kan? Itu kan apanya? Penguraian partikel H dan O-nya kan? Mungkin nggak ini? Ini jebakan ini ya? Tidak mungkin ya? Air apa basa itu? Tidak ya? Enggak, Pak. Tidak ya? Yang mana kira-kira ini? Air. Yang basa maksud saya. NH3. Yang mana? NH3. NH. Kalau ini? C25OH? Ada yang pernah dengar ini C25OH? OH. Apa ini? C2H5OH. Itu apa itu? NH3. H3 asam NH. Yang ini C25OH gimana? Ini dulu, ini dulu. C25OH termasuk nggak? Enggak basa.
C2H5OH, CH3COOH, asam lemah. Iya kan Bang? Yang mana? NH3, HOH, CH3COH, C25OH. C2H5OH. Yakin? C2H5OH ini kan apa? Senyawa organik ya? Alkohol. H3 kan nggak basah. Ini alkohol ya? Alkohol mana ada yang bersifat asam dan bersifat basah ya? Ya Pak. Enggak. Jadi tidak mungkin ini. Ini juga, ini apa? Ini asam ya? C3COH kan? Cuka kan? H2O ini AOH kan? Air. COOH, asam lemah. Iya, asam lemah. Berarti yang ini ya? NH3 ya, yang bersifat basah ya. Oke. Baik. Kalau C2H5OH. Oke ya, jadi ini yang benar. Ini bukan, karena ini air, ini asam asetat, asam lemah, ini etanol, bagian daripada alkohol ya, tidak mungkin itu. Nggak ada minyak. Oke. Lanjut ya. Nomor 40 terakhir, biar pulang nih. Macet. Kelihatan nggak nih gambar apanya? Larutan penyangga dengan pH sama dengan 12 tambah 2 ya. Dibuat dengan melarutkan garam amonium sulfat NH4 2 kali SO4 ke dalam. Kalau nggak nampak diapakan aja, di zoom kan, bisa itu. Pakai touchscreen ya, bisa ya. Kelihatan kan? Bisa ya? Itu caranya. Oke, kita ulang. Ada apa nih? Oh, larutan penyangga dengan pH sama dengan 12 tambah 2 ya. Dibuat dengan melarutkan garam amonium sulfat NH4 2 kali SO4 ke dalam 200 ml, NH3 0,5 molar. KB-nya 1,8 kali 10 pangkat negatif 5. Maka berapa banyak sih NH4 2 kali SO4 yang harus ditambahkan agar pH-nya itu 12 tambah 2? 16,4. Langkahnya gimana nih kalau kamu temukan soal seperti ini? Kita jangan menghafal soal ya, jangan menghafal rumus, kita harus paham konsep, maka kita harus tahu step-stepnya, langkah-langkahnya deh. Jadi jangan kalah. Oke, langkahnya gimana? Ayo, ini harus aktif kita ini. 16 kali ujung kartu itu hilang kemana? Bagaimana langkah-langkahnya nih adik sekalian? Halo, yang lainnya aktif dong. Tinggal satu soal lagi nih, soal penutup ini. Penyangga pH. Ini Kalau dilihat dari pH-nya itu, penyangganya ini bersifat apa? Kan ada dua ya, buffer ya. Ada buffer asam dan buffer basah ya. iya Pak. Berarti ini apa nih? Basah. Basah ya. Yalah, udah jelas. Ini kan pH-nya 12 tambah 2 kan, lebih besar dari 7 kan, 12 itu. Ya kan? Nampak nggak nih? Sebentar. Ini kan. Kututup pula. Sebentar.
Saya garis bawah ya dipakai ini. Larutan penyangga dengan pH 12 tambah lot 2 dibuat dengan melarutkan garam amonium sulfat NH4 2 kali SO4 ke dalam 200 ml dan H3 6,5 mol Kb 1,8 kali 10 pangkat min. ALN sama dengan 14. Oke, langsung aja ya. pH kan sama dengan 12. Ini bersifat basah. Iya, tambah lot 2. Oke. Karena dia Lalu tambah lot. iya kan? Karena dia bersifat basah kan kita harus cari OH dulu kan. Nah, untuk mencari OH gimana kalau dia Iya, Pak. keadaan persamaan matematikanya seperti ini? Oke, kita akan buat seperti ini aja. Gampang aja nih. Kita tuh iya betul 14 dikurang pH. betul. Berarti 14. Langsung aja ya. 14 kurang 2 plus lot 2 ya. Begitu kan? Iya, Pak. Oke. Maka ini pH-nya sama dengan berapa? pH-nya sama dengan 2 kurang lot 2 kan? 14 2 kurang lot 2 kan? dikurang lot 2. Iya. Kalau dia 2 kurang lot 2, pH-nya 2 kurang lot 2, maka OH-nya berapa? Min 0 konsentrasi OH min Iya, berarti sama dengan 2 kali Iya kan? iya, 2 kali 10. OH sama dengan min 0 Kali 2. konsentrasi OH min. Iya, jadi ini kan 2 kali 10 pangkat min 2 kan? Dua kali 10 pangkat min 2 kan? Masih kan kayak itu kan? Oke. Udah. Kita mainkanlah rumusnya. Apa rumus mencari pH buffer basah kalau udah dapat OH-nya? Kan ini rumusnya. OH sama dengan apa nih? Apa rumusnya? Masih kan nggak kelihatan? KB ya. KB kali apa nih? Basah Oh, per asam konjugasi kan? Iya kan? Seperti ini kan? Seperti ini kan? Berarti 2 kali, langsung aja kita masukkan 2 kali 10 pangkat min 2. Nampak kan yang saya coret-coret ini? Nampak ya? AB dikali N deh. Iya, 1,8 kali 10 pangkat min 5 deh ya. Di apa? Di itu kan dilebarkan apanya kalau nggak kelihatan. Kali. Ini kan apa kan tulisan biru ini kan? Yang saya tulis ini. Kelihatan kan? Saya aja nampak nih. Kali basahnya berapa tadi? Basahnya berapa? Nah, berapa? Basahnya berapa? 200 kali 0,5. 200 kali 0,5 berapa itu? Setengahnya ya. Berarti 100. Dibagi asam konjuganya, hati-hati ya. Hati-hati kita. Ayo dibagi berapa nih, ayo? Dikali ini ya, 2 kali garamnya kan? 2 kali garamnya kan? 4. Kan gitu. Bisa nampak nggak ini? Oke. Maka selanjutnya gimana? Waduh, aku hilang. Oke. Berarti 2 Kali 100 dibagi kali 10 pangkat 2 kali 2 garam. sama dengan berapa ini? Ayo. Sama dengan Berapa? Ayo. Jadi kira-kira seperti itu dia caranya. Kalian tinggal meneruskan aja nanti kan. Kan nanti tinggal mencari ininya. 0, Kalian nanti tinggal mencari ininya. Dari perhitungannya kan bisa kita dapat nanti kan. Jadi kalian tinggal mencari ininya, garamnya ini berapa. 0
Dapat nanti molnya ini kan, udah kan dari perhitungan nanti kan dapat molnya kan dek, ya kan, mol garamnya. Baru setelah itu kita tinggal mencari apanya, masanya. Untuk mencari massa gimana rumusnya? Kalau molnya dapat, kan massa sama dengan apa? Ini saya nggak selesaikan sampai akhir ya, yang penting kalian udah tahu caranya ya. Mol kali apa? Dikali dengan mr kan? Mr. Mol dikali M. Iya. Jadi mol yang kita buat di sini nanti, mol yang kita buat nanti di sini, Mol dikali ya, mol yang kita buat nanti di sini, mol yang kita buat nanti di sini adalah mol dari sini, mol dari garamnya. Yang ini, berapa? ya mol garamnya ini berapa gitu. Yang ini berapa? Nah, nanti kau masukkan kemari. Nah itu, baru kalilah dengan mr-nya. Berapa mr garamnya? Mol garam Ya dari sini, dari perhitungan ini, nampak ya? MR Udah dapat nanti mol garamnya, masukkan kemari kali mr-nya. Mr-nya berapa? N42SO4 ya. Berapa mr-nya ini? N-nya kan 14, 1. 132. Itulah kali dengan molnya. Berapa? 132. Iya, kali molnya. Berapa mol yang kita dapat dari sini? 14. Hanya 4 Iya, molnya berapa? Mol garamnya? Mol garamnya 100. Ini, yang ini tadi. 0,1. Yang di atas ini 2 kali 10 pangkat negatif 2 sama dengan 1,8 kali 10 pangkat negatif 5 kali 100 per 2 kali garam. Berapa itu? Nah itu nanti kalian cari lah ya, bisa lah ya saya rasa ya. Bisa ya, yang lainnya ya. Dapat nanti mol garamnya, masukkan kemari ke rumus massa ini. Ya kan, mol garamnya kali dengan berapa tadi MR-nya? 132 ya kalian dapat ya. Nah itu, maka dapatlah massanya. Nah,